Bismillahirrahmanirrahim. Falaula kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha illa qauma Yunus. Lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Walau sa'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Apa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi iznillah wa yas'alur rizqa 'alal ladzina la ya'qilun. Falau la kanat fahal la kanat falau la kanat boyo ono fahal la kanat hendaknya ada umpama ono fahal la kanat boyo ono apa koryatun apa perkampungan. Uri dan kersakno sapa ahluha, sapa penduduk Korea. Boyo penduduk Korea ku amanat, iku gelem iman sapa penduduk Korea qabla nuzulil adabi sedurunge den turunane siksa biha kelan Korea. Fanafaha mongko manfaatiha ing Korea apa iman uga apa imane Korea. Manane uri ga ahluha. Illa kaum Yunus, kecuali ku terjadi neng kaum Nabi Yunus. Lakin kaum Yunus, tetapi neng Nabi Yunus. Lama amanu semangsane padha iman sapa kaum Yunus, indaru yatil azabi nalikane ningali siksa. Walam akhiru lan ora padha menunda sapa kaum Yunus ila kululihi tumeka maring jatuhe azab. Ketika mereka iman kasyafna mongko buka sapa ingsun anhum saking kaum Yunus. Kasyafna mongko buka sapa ingsun tombatalo ingsun andung saking kaum Yunus azabal khizyi ing siksa sing menghinakan azabal khizyi ing siksa sing menghinakan fil hayatid dunya ing dalam penguripan dunya wa matta'nahum lan ngekeki seneng-seneng ingsun gum ing kaum Yunus ilahi nentu mengko maring batas ajal ing idoi ajalihim tegese batas ajale kaum Yunus. Walau sa'au mau mengersakno sapa buka sapa pangeran sira. La amana yaktine gelem iman sapa man wong fil ardi kang ing dalem bumi jami'an hale sekabian. Walau sa'au mau mengersakno sapa buka sapa pangeran sira Muhammad. La amana yaktine bakal iman sapa man wong fil ardi kang ing dalem bumi kullu miskabene man fil ardi jami'an hale sekabian. Apa anta ana ta sira Muhammad utukri hukum maksa sira Muhammad memaksakan sira Muhammad ke maksa anna saing manusa mbok paksa bima kelan perkara lam yasa illah lam yasa kang ora ngertakno hu ing ma sapa apa minhum saking annas bima lam yasa illah minhum hatta yakunu singgo ana sapa annas sing mukminin aku iman kabeh. La ora usah tukrihun nasta la yakunu mukminin illa biiznillah. Wa makana lan ora ana iku li nafsin kedue awak-awakan antuk mina apa yen to iman apa kulo nafsin illa biiznillah kecuali krana kersane Allah. Ai bi iradati tegese kelawan kersane Allah. Wa ta'alulan gawe sapa Allah taala arritsa ing jejemberan utawa ing siksa il adab tegese siksa. Alal ladina ing atase wong akeh layak kiluna kang ora gelem mikir sapa ladina. Ya tadabbaru natik ora gelem mikir sapa alladina ayatillah ing pira-pira ayat Allah. Kul ngucap sira Muhammad di kufari Makkah maring kafir Mekah. Ungzuru maza fis samawati wal ard. Ungzuru angen-angeno sira kabeh maza ing apa. Ailadi tegese ing kejadian apa fis samawati kang terjadi ing dalam pira-pira langit wal ardi lan bumi. Minal ayati saking pira-pira ayat ada lati kang nunjukno ala wahdaniyatillahi taala ing atase keesaane Allah taala. Wa ma tuknilan ora nyemugino, maksude ora iso nyumbuki ora nyemugino bal ayat pira-pira ayat. Wan nuzuru lan pira-pira peringatan jamu nadirin air rusul tegese pira-pira rusul. Angkau men saking kaum layu minuna kang ora gelem iman sapa kaum fi ilmillahi taala ing dalem ilmune Allah taala. Ayamatan fa'urum tegese ora manfaati apa ayat rum ing kaumin sing layu minun.
Fahal yang taziruna ana ta ora ngenteni sapa ngakeh bitakdibika kan gorono sira pama yang tazirun tegese ora ngenteni sapa ngakeh illa misla ayyamil ladina kecuali sepadane hari-harine wong akeh kala kang liwat sapa alladzina min qablihim saking durunge kafir Mekah minal umami saking pira-pira umat misla waqa'ihim tegese sepadane kejadiane alladzina min qablihim minal adab saking siksa kul ngucap sira Muhammad fantaziru mongko angen-angen sira kabeh ngenteni sira kabeh dalika mungkon-mungkon ajab ini saat temen ingsun ma'akum sertani sira kabeh minal mutazirina setengah sange wong sing ngenteni kabeh summanunati rusulana walladzina amanu kadzalik summanunati mongko nuli nyelametno sapa ingsun al-mudhari utai mudhari li hikayatil khali krana nyeritakno keadaan al-madiyati ingkang muslimat Sumanunat ji mongko nuli nyelametno ingsun rusulana ing pira-pira utusan ingsun. Walladzina lan wong akeh amanu kang iman sapa ladina tak selamno menal azabi saking ketersiksaan atau saking siksa. Kadzalika kaya mongkon-mongkon nyelametno ayat injau tegese nyelametno hak kon lan hak. Alaina ing atase ingsun Allah mungkin nyelametno ingsun al-mukminina ing pira-pira wong mukmin. An-Nabi atase kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu lan pira-pira sahabat Nabi kina ta'libil kufari nalikane den teksone pira-pira wong kafir. Kul ngucap sira Muhammad ya ayuhan nas ing kuntum lamun ana sira kabeh fi syakin ing dalem keraguan. Min dini saking agama ingsun. Nak kemamang agamaku annahu sak temne dini ku hakun iku hak. Iku hak ajaran sing hak. Fala abudu mongko ora nyembah ingsun. Alladzina ing sesembahan tak buduna kang nyembah sira kabeh min dunillah sang kaliyan Allah ghairi tegese salian Allah. Wa huwa utawi ghairihi ku alasnamu pira-pira berhala. Li syakkikum krana mamange sira kabeh ing dalem dini. Walakin a'budu wa allazi yatawaffakum. Walakin a'budu tetapi nyembah sapa ingsun Allah ing Allah. Allah dirupane zat yatawaffakum kang bakal mateni sapa zat kum ing sira kabeh. Yak bidu tegese ingkang jupuk sapa zat arwahakum ing pira-pira roh sira kabeh. Wa umur tulan sing perintah sapa ingsun anakku nang tono sapa ingsun iki anakku nang minal mukminina sing mukmin kabeh. Lila den ucapno iki kedue ingsun apa ngene an aqim wajhaka lidini hanifa. An sune kelakuan hakim nglakoni sira wajhaka ing utawa napa njumenengno sira fokus sira wajhaka ing arah sira. Lidini maring agama hanifan hale ingkang lurus, mailan tegese ingkang lurus ingkang menuju ingkang berkecenderungan ilahi maring hak utawa maring dinil hak. Wala takunanna lan aja ana temen sira Muhammad lan musyrikin sange wong sing musyrik kabeh. Wala tatulana nyembah sira takut tegese nyembah sira min dunillah sange saliyane Allah maing perkara layan bau kang ora manfaat apa maka ing sira. Inabet taulan nyembah sira ing mawala durulan ora bahaya apa maka ing sira ilam ta'budu lamun ora nyembah sira ku ing man. Fa in fa'al tafa'id naka idzam minal zalimin. Fa in fa'al tamung kala nglakoni sira Muhammad dalika ing mengkono-mengkono ibadah min dunillah fardhon ing dalem pengandeane. Ing dalam ande-andene ing dalam kira-kirane andekan itu terjadi fa inna kamu kata temen sira Muhammad idzan nalikane mengkono iku munadzalimin iku setengah sange wong sing dolen kabeh iki lho terang iki falau lakana qaryatun amanat fa'ada imanuha illa qauma yunus lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizy fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Gini ki dawuh pangeran tenggene harapan kangge tiang-tiang satu kelompok sing pun kadung salah. Tapi asal tidak sampai roh tenggene tenggorokan niku sesah khusus. Ngendikane kanjeng Nabi innallaha yaqbalu taubatal abdi malam napa yughfir. Jadi wonten riwayat innallaha yaqbalu taubatal abdi malam napa yughfir. Selagi nyawa dereng untuk terongkongan, dereng kelar-kelar, niku masih punya kesempatan apa? Coba. Walhasil kisah tengah ayat niki menurut para ulama, Nabi Yunus itu Nabi yang mutung. Jadi dia ini dua wangelan keselen, wakilnya mutung minggat.
Soalnya minggat itu ora tujuan. Ono kapal nelayan tapi berangkat terus kalau mangkat niang nah cara gentulan apa? Barang niang segoro konten Wadah semua kira-kira mesti tenggelam. Terus teori tiang zaman niku. Nah, ono kapal coba ngambil badai yang tidak wajar itu berarti ono sing minggat. Bareng dia Nabi Yunus tokoh yang populer dan terkenal. Walhasil nanti dicemplung Nabi Yunus itu rapan. Motor kiai ini sing dikorban. Nak sing dicemplung sing di kapal ora pantes. Motor sing duwe kalah bersing numpak. Akhirnya dari Nabi Yunus itu ngene diundi ya. Diundi bareng diundi fasa mapaka naminal muthatin. Ketika diundi dikopiok diundi niku delalah sing jatah ditenggelamno sinten Nabi Yunus. Dan itu sudah adil. Artinya nak lewat keputusan kan ruwet. Nah Nabi Yunus sing dicemplung ora pantes mosok Nabi dikalahno. Nak sing duwe kapal yo ora pantes mosok sing duwe kapal kalah kalian sing napa numpak. Walhasil Nabi Yunus dicemplung terus gambar yang ini gue cerita dibuntal liwat dan sebagainya terus ngalami beberapa peristiwa. Bareng dia Mbak Emun selamat di pantai. Ternyata pas proses minggate Nabi Nuh niku masyarakat teng mriku. Niku ketika Kanjeng Nabi itu kampung Nainuni niku sebagian ulama meyakini teng kawasan Irak. Kados daerah Musul daerah Judi niku kaum Nabi Yunus niku wonten napa indikasi azab yang jelas-jelas azab. Wonten badai macam-macam, wonten angin puting macam-macam, terus walhasil niku terus konsultasi kalian seorang ruhban gitu. Ini gimana ya Syekh? Kita sudah mengalami keadaan kayak begini. Kata Syekh niku, ya sudah kamu tobat mulai sekarang. Ciri utama itu tobat terus mereka ke lapangan, ngajak anak ibu jode sak kewan-kewan itu istighfar. Nah yang istighfar ini termasuk yang kemudian menjadi wiridan para habaib, para ulama, para kiai. Istighfar yang termasuk lafaz-lafaznya ekstrim, sing memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang paling populer gitu. Niku Allahumma inna dzunubana qad azumat wa jallat wa anta a'zamu wa jallu. Gusti dosa kula niku kathah. Masa kata-kata itu dosa kula tetep gak ngalahno katane nyepurane jenengan. Dadi niku mulai riyen nek donga istighfar mesti nakalan. Mesti napa? Dosa kula niku kathah. Tapi tetep ae nak ngapurane jenengan luwih napa? Mosok katae kula cek karo jenengan kalah kan ora lucu. Fa'al bina ma anta ahlu. Maka kelebihan engkau menang itu lakukan. Gini ku ngapurane jenengan iso ngalahno dosa kita. Wala taf'al bina ma nahnu ahlu. Dan jangan engkau melakukan sesuatu yang kita berhak mendapatkan. Ketika mana hak prerogatif jenengan nyepuro jenengan lakoni, tapi kita berhak disiksa. Lan niku ora jenengan lakoni. Jadi fa'al bina ma anta ahlu. Wala ta'al bina ma nahnu ahlu. Fa'al anta bima anta ahlu. Lakukan yang engkau berhak melakukan. Ini ku pangeran melakukan sesuatu gak bisa diprotes. Termasuk nyepuro itu. Tapi wala ta'al bina ma nahnu ahlu. Jangan lakukan sesuatu yang kita berhak mendapatkan. Maksudnya apa? Ada. Dan itu satu tragedi besar yang kemudian lewat istighfar yang serius, lewat tobat yang serius terus dimaafkan. Ini disebut illa qaum Yunus lamma amanu kasyafna anhu adzabal napa? Niku dados peringatan ya dados peperangan. Ngantos samangke Allah segada sunah ngoten. Apapun ekstrimnya kesalahan seorang hamba, kalau dibarengi dengan tobat yang ekstrim ini perlu dicatat. Kalau kesalahan itu ekstrim, tobatnya harus nopo ekstrim. Jangan kesalahannya fatal, tobatnya terus musiman itu gak akan disepuro. Gambar pengiran, nopo gambar pengiran itu tidak bisa. Kalau cerita riwayat dulu, sebelum sampai menganalisis pakai ilmu kasus ilmu tarekat syariat, kalau ada riwayat kata tentang itu. Wahsy ini ku pembunuh Hamzah.
Wahsy itu pembunuh apa? Hamzah zaman itu dapat gelar Ahabbun Nas ila Rasulillah. Orang paling dicintai Rasulullah karena beliau punya gelar Asadullah, pelindung Rasulullah. Neng perang Uhud, Said Hamzah dibunuh sinten? Wahsy. Wahsy diparingi tobat kalian Allah. Terus janji dengan Nabi, ya Rasulullah, pakama kotal tu ahabban nasi ilaika saat tulu abwadun nasi ilaika. Saya bersumpah sebagaimana saya telah membunuh orang yang paling kau cintai, saya bersumpah pasti akan membunuh orang yang paling kau benci. Akhirnya dia nanti mata ini Musailamah al-Kadzdzab, ini sing ngarang Quran. Jadi pun satu apa? Begitu juga ketika Umar masuk Islam. Ketika si preman ini kafir, Nabi susah isapol. Goneng dinggon berwong soleh rapati wani tukar. Mulane Kanjeng Nabi kono Ammar, Bilal, Suhaib, terus Abu Bakar Islam dia sumpah. Mulane ana preman-preman ku seneng kiai mun sunai riyen preman ku tadi kekuatan kiai, pasukan berani napa? Mati. Kanjeng Nabi ku susah sampai nate donga Allahumma izal Islam di Umar. Nah sing Islam iku wong-wong rawani tukaran cek repot. Gusti mbok preman niku lebono Islam, nggo gamane nggo rame-rame, nggo napa? Kok nek sing masuk Islam Umar ku preman, pengangguran, nggih. Dekne iku senengane mangkal ning pasar Mijinah, pasar Upan. Iku entuke dhuwit iku nak didudulan. Nak menang diajahi sakmene, nak kalah sakmene. Dadi nak ora ono sing ngedu ya semangat. Lah Umar gulate menangan. Nah, Nabi suruh wana sing Islam ki cocok. Oke digo satpam. Delala pengiran dituruti, Umar masuk napa? Islam. Wah, kayak gendera. Riyen Kanjeng Nabi sing dakwahe delik-delik mergo wedi Abu Jahal Abu Lahab. Saiki gendera tak gula sing delik. Kromo Umar masuk Islam itu delik. Mergo hari pertama masuk Islam, Umar pertama golek Abu Lahab Abu Jahal. Diparani ngomong. Kowe nak pegagu Muhammad, tak pateni. Jadi saiki gentenan sing Abu Jahal Abu Lahab napa? Delik disebut Allahumma izal Islam napa? Ketika ape masuk ning daleme Kanjeng Nabi niku duduk kabeh. Mergo wedi Umar pe mateni Kanjeng Nabi. Terus Sayyid Hamzah zaman iki cek sugeng karena periode Mekah. Ketika Sayyid Hamzah sudah mat kamu di belakang. Saya yang menghadapi Umar. Kalau dia macam-macam saya menghadapi. Wah, ternyata Umar menceritakan mau masuk nopo. Dan pertama masuk Islam, Umar di atas yang ngoten, ya Rasulullah, sebagaimana saya bikin kegaduhan dalam kekafiran, saya bersumpah, kemana zaman kafir kula itu bikin takut orang Islam. Saya bersumpah zaman Islam saya akan bikin takut orang kafir. Ini. Dirawalnya misalnya sampai dosanya itu ekstrim, terus tobatnya apa? Lamat-lamat itu benar. Korupsi ini niku untuk salam template yang ora jelas puluhan juta, atau berapa 10.000. Paham, nakalan, paham apa? Ya, udah duit demenan bayar 2 juta. Bareng tenang kiai mau salam template 50. Padahal bayar demenan ya 2 juta, bayar di simpanan. Ini ora oleh. Tetap raiso tobat, raiso ditomponan. Nah ini pangeran tetap gak ada ukuran, standar minimal tetap. Ini ku banding muka apa? Ini ku cerita tentang Umar dan Wahsy. Kemudian yang paling populer lagi Khalid bin Walid. Perang Uhud kalah itu tidak lepas dari strategi kecanggihan Khalid bin Walid ketika dia jadi panglima orang nopo. Ini ku ketika wong Islam niku menang. Jadi Khalid itu ngerti wong Islam itu di atas gunung Uhud. Sehingga dari segi sistem perang niku strategi. Ini ku wong kafir yang di bawah dipanah kan kono apa? Dhuwur. Gunung Uhud itu mboten dhuwur, mboten ndek. Terus dari Khalid bin Walid lah wong Islam itu masuk Islam lah wis padha ae wong lanang seneng wedokan seneng wanita. Amat-amat sing ayu-ayu mbek konto-konto sing apik dilepas kok. Nyongkone wong Islam dhisik teori perang nek 25 dilepas iku padha karo lempar handuk dianggap kalah. Dari para pemanah sing njogo Kanjeng Nabi do medun. Ya katut wedokan ya katut nopo 25. Bareng pas medun ternyata pasukane Khalid muter dari belakang munggah. Pemanah sing bela Kanjeng Nabi padha medun.
Sampai akhirnya Kanjeng Nabi umpama Hamzah enggak bertaruh nyawa gimana? Mulane kabundute Said Hamzah itu bukan karena dia tidak pinter perang, dan dia memang tidak bisa gerak karena harus melindungi itu. Hanya tiba di panau di meneng. Akhirnya walhasil kalah. Orang Islam nopo kalah. Terus Khalid ketika masuk Islam sumpah dengan Nabi, ya Rasulullah, sebagaimana saya banyak membunuh orang Islam ketika saya jadi panglima kafir, saya bersumpah akan banyak bunuh orang kafir ketika jadi panglima Islam. Lalu itu senyataan begini perang Zatil Usra. Ini pasukan Heraklius itu sudah menguasai Sam. Sam itu di Palestina, Syria, Lebanon. Ini ya. Perang terpanjang Nabi itu perang Zatil Usra. Karena pasukan dari Madinah harus menuju Palestina jalan kaki. Yang disebut laukana aradun qaribah wa taqarrun qasidal lattaba'u kawalakin ba'udat alaihimus syuq. Walhasil ketika perjalanan, pasukan Romawi terlatih. Jadi zaman itu Romawi sudah ada di Vatikan, yang Roma, Italia. Tapi teritorial yang dipimpin Heraklius itu sudah di Palestina. Ya. Dan Palestina, Baitul Maqdis termasuk itu pun dikuasai pasukan Romawi. Sehingga negara itu sudah jadi negara Kristen. Artinya pemerintahnya ikut pemerintahan Kristen. Ini rumah pun perang dipimpin Abu Beda al-Jarrah kalah, Ja'far kalah. Mergi perang dari awal sudah ada banding, secara peralatan militer tidak banding, secara kepelatihan dibuatkan banding. Pasukan Nabi itu santri, pasukan Romawi terlatih. Kemudian Romawi di gladiator akeh, wong Islam di gladiator di Giloro, wong nekat-nekat. Lalu itu makanya ini menjadi pengalaman ya, bahwa agama itu tidak lepas dari strategi akal. Adinu aklun waladina liman lakla. Akhirnya Panglima 2 ini mati walhasil. Terus diganti Khalid. Dari Rasulullah, ya sudah, sekarang yang mimpin Khalid. Lu cara mimpin Khalid ya, misalnya pasukan Romawi taruh saja itu 10.000 kan. Ya, 10.000. Pasukan Muslim paling 3.000. Nah, tegede tare-tare itu sekitar pasukan Romawi 30.000, pasukan Muslim hanya 10.000. Walhasil tidak banding. Terus kata Khalid, yang di stop awal, jadi taruh saja pasukan dipakai 2 stop. Makanya kalau di Quran bayangkan sholat Zatil Khawf, zaman eleng hukum ya, itu kan bayangannya kan wa idza kunta fihim faqum talahumus sholat fal takum ta'ifatum min ma'aka wal yaqulu aslihatahum fa idza sajadu fal yakunu miwaraikum terwal ta'ti ta'ifatul ukhra lam yusallu fal yusallu ma'aka wal yaqulu fitrahum wa aslihatahum. Ini rumah. Jadi perang Zatil Khawf, sholat Zatil Khawf itu strateginya pasukan Muslim itu dibikin 2 kelompok, 2 sof. Sof pertama perang, sof belakang sholat. Atau sebaliknya kalau nanti dibalik, sof pertama yang sholat, sof belakang perang. Tinggal keadaan musuh itu di mana. Karena strategi itu strategi pakem di militer. Sampai Khalid digawe strategi. Beniku jari Khalid, ya sudah yang sok awal itu perang. Sok sing guri ini cara Jawa iki napa namanya? Kasejaran sing berjigar-jigar napa? Wal adiyati dofadil, fal muriyati napa? Kota fal mughirati napa? Subha. Jari Khalid, pokoknya sing guri iku mau jegar-jegar rojakan yang mengesankan betapa banyaknya pasukan orang Islam. Pokoknya mengesankan ada sekian ribu pasukan yang baru datang. Tapi rasa kalau perang tenang, barang sing ngarep perang sing mburi bukan sana kan padang pasir, pasirnya kan banyak. Ketika itu kan enggak kelihatan. Pokoknya roh gemuruhnya pasir yang mengesankan sekian ribuan pasukan sing tidak banding lagi dengan pasukan Roma. Akhirnya Panglima Romawi yang memimpin komandan perang bilang, kita ini tidak banding karena orang Islam dapat bantuan pasukan yang kita tidak akan ngimbangi. Wahai terus mundur. Terus apa? Nah, peristiwa itu terus semenjak itu karena kecanggihan Khalid dalam strategi perang, terus semenjak itu mulai era Abu Bakar Umar, Khalid selalu jadi panglima Panglima. Jadi kemenangan dalam umat Islam di luar kekuatan mukjizat itu mesti ada strategi.
Dan itu pula yang menjadikan Khalid tobatnya ditompo. Itu kecanggihan dia dalam strategi perang mengalahkan Muslim zaman Uhud dipakai ulang saat dia jadi pasukan Islam mengalahkan pasukan Romawi yang kemudian Syam. Intinya Badr. Kemudian tobatnya apa? Dan itu harus kita catat tobat yang penting. Nah ini gini buat tobat dan ini karpenu korupsi ini 1 miliar, nyumbang masjid 1 juta, mereka kayak padahal 1 miliar itu haram kabeh. Ini tobatnya ya dikekno kabeh. Karpe, itu kan nggak jelas, nggak bisa. Paham ya? Lah tobatnya kaum Yunus itu ekstrim. Nah, tegene hikayat itu saking ekstrimnya itu orang-orang yang kuat bangun rumah karena gatap batu. Ini kumpul batu ditanam jadi pondasi itu diambil lagi untuk dikembalikan pada yang yang. Nah, tobatnya tadi kan boten. Koruptor tobatnya itu istighfar atau umroh, tapi dunia tetap dalam genggamannya. Jadi tobatnya mau cukup nopo umroh. Nah, ini bawa malaikat itu mikir pusing. Penyanyi yang blodor-blodor itu fine akeh. Gara-gara fine akeh kelar umroh. Jadi sak konseran ini sak umroh. Orang ditulis ibadah yang bumi Ka'bah. Ditulis ibadah hasil blog. Lah ora hasil blog piye? Katro-katro ning pondok-pondok nganti tangane ketemu nak boy terbang. Kurang arah kelar umroh. Mergo gak blog. Wadah gue dino berdan, dino napa mau dirusak. Nanti tangane nganti ngaku terbang, ngaku orden gak tangan rusak, ngaku napa? Nah, tapi ora blogger ya ora duwe, paling untuk mangan. Ora kelar napa? Lah muga-muga ibadah ya nak terbang niku mawon ora sang tadi napa? Sing kelar umroh sampe hasil blog. Artis-artis pornografi hiburannya tobatnya napa? Umroh. Koruptor hiburannya napa? Hakim yang disuap. Jebule cuapane digono kok. Lah ya malaikat ya pusing iki oleh nilai iki. Kelari umroh kok duwe korupsi. Kelari umroh kok hasil konser porno. Nah kiai kelari umroh kadang ada agama bakal konstituen bonus kok jago sing menang niku ya rada nyate ya bingung. Iku nyate ya repot. Ora dicatat ibadah ku kiai, dicatat wasal usule racun. Ada dari kancaku, lalu malaikat itu rasa bingung, modelnya gini, jadi dari malaikat azab yang menulis azab, dari malaikat rahmat yang menulis rahmat, dari bingung Jibril itu tukang ukur nih. Kalau totalan terakhir tidak proses jadi wonten ceritanya, jadi wonten yang kepengen tobat. Bareng dari bumi yang banyak maksiat menuju bumi baik itu kacek tidak dari malaikat azab. Iki jatahku, mungkin sak urip-uripe ning bumi sing penuh maksiat. Dari malaikat rahmat. Tapi dia wis menuju aku, sadar orang tok wis menuju. Berarti itu ukur banyak mana dia sudah meninggalkan bumi buruk dengan sudah menuju bumi salah. Dari pangeran Jibril turun kon ngukur. Jebule kacek tak jengkal tok. Kacek tak jengkal sudah menuju bumi napa? Soleh. Akhirnya ya wis malaikat rahmat nang ngono jatah napa? Saya ini diukur toh. Kalau tingkat pornografinya misalnya dari tingkat pornografi ngelahirno kekerasan seksual atau pemerkosaan. Sementara ibadah di ini wis umroh wae kakean blonjo kan itu diutung kok. Pas maksiat duwe akibat buruk, pas taat bariku ya ora dadi bunyai tetap biasa-biasa itu ada di bupati roh itu. Artinya pas maksiat akibatnya buruk, pas taat akibatnya biasa-biasa. Paham ya? Nah itu terus gimana cara mau kita? Tapi repotnya kan, pas to'at kok hasil maksiat, jadi masih lumayan maksiat itu. Saya ini banyak to'at dari hasil maksiat, jadi kuatnya umroh karena hasil pornografi. Kuatnya umroh karena hasil korupsi. Itu yang paling repot di zaman akhir, banyak to'at, sing sangka hasil apa? Hasil maksiat. Mulanya kalau setuju kalian ulama-ulama sufi, ciri utama to'at itu sih, tok sabar. Kalau ini Sabtu, dari yang ini jam 10 menentukan kalau mati.
Monggo kula mati niku biasane kula niku mboten nate kula diundang pidato teko. Nek pidato mati rata-rata dengan kula ngomong nek pidato mati gelem. Wong aku potongane ulama rapati roh donya, nek mati-mati gelem. Ya pidato mati rata-rata kula. Kula nek pidato mati seneng kula. Selain kula mesti mati tak angen-angen kula latihan wonten mawon. Kula ben enom lah rapati wedi nek mati niku biasa. Kula cerita jenengan kan rata-rata gitu yang larat asal wong Indonesia mayoritas tetep wong larat beton dhewe mayoritas tetep wong nah wae kula suwun teng teko teng mriki rasa kepengin haji rasa kepengin zakat rasa kepengin sedekah ciri utama agama niku wani ngadepi mati nah sama rawani ngadepi mati ora usah ngadepi agama kina ibadah bergantung haji utawa zakat sampean ora kuat sing kuat wong tertentu. Nggih monggo sing kelas haji nggih badhe kerja haji. Kados kula wonten iki nate ditetir juga jember nggih paksa haji niku paksa haji. Ibadah sing abot nyabari kodok dari pangeran saya jenengan ditetir napa mis. Itu paling berat. Napa kodok dari pangeran ditetir napa? Dan itu kalau sabar itu sudah jadi ibadah. Kenapa saya mendesak sering ngomong begini? Karena di kampung saya di mana-mana banyak fenomena. Orang tuh saking kepinginnya haji, kepingin umrah menghalalkan segala cara. Misalnya kiai adol konstituen, yang koruptor pakai uang korupsi, yang orang tua-tua adol tawa tegal demi iso haji, sementara anaknya mondok calon kiai terlantar. Karena gak dipilihan, pokoknya hampir tegal tawa tegal do haji, anak turunnya radhi waris. Nah, kalau nak takut ini bingung. Gus, manusia anak ambil kaji wajib di. Nak pulau ke kaji, anak pulau nanti warisan. Wong pulau dunia karena ini ketok. Tapi nak pulau tak waris no orang itu. Arah, bisa pulau kena. Nah, angel tak orang kiai, nak enak tapi tak ono. Dari anak-anak itu, awas bisa menjawab. Artinya satu ibadah, meskipun kasusnya tidak pornografi, sebetulnya semua ibadah berbiaya itu punya resiko. Misalnya ibadah haji bagi anaknya, itu dia resiko mau tegal sing sawah sing idaman apa kan? Mau itu apa repot? Lah yang umpama malaikat itu mikir nilai-nilai piye? Bahaya. Antara potensi-potensi ibadah sing secara kalkulasi punya akibat. Paham kita ini dan sampai ngertos bahwa ciri utama agama yang tidak punya resiko itu hanya sabar. Mengenai tenggine wal asri itu pertama istisna illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Keyakinan kula tiyang sing ditekbir melarat, buku, saleh, terus haji, ora kelar zakat. Ku kalau nampa kodok dari pangeran, keyakinan kula nu tetep mlebu swargane iku sok awal. Jadi orang-orang enak, sesuatu dunia uang masa depan gak jelas. Ngaji Nabi nanti ditanya, ya Rasulullah, apa ada hamba Allah yang mendahului engkau di surga? Jadi ngaji Nabi jawabnya beda. Nah, abdun mamlukun, yaitu budak yang dimiliki uang. Bodoh-bodoh, udah kok terdiri dari apa? Budak. Uang di atasan presiden, kadang digoli, kemudian mau di atasan mau biasa. Majikane wis wong biasa. Dene cek buruhe wong. Ya. Nah, buruh presiden cek menteri kan. Menteri apa pembantu napa? Presiden. Nah, buruh menteri istilah gak buruh ora hasilnya apa? Lah yang menteri apa pembantu presiden, lah babu pembantu ibu rumah tangga. Lah pembantu presiden jenenge menteri. Tapi wong rawani darani buruh presiden. Tapi padahal bahasa Indonesia ini podo, kenapa? Pembantu presiden. Jadi pembantu rumah tangga. Nah, hadis-hadis kayak gini ini sudah jarang yang mengutarakan, kecuali kiai-kiai berpulau tinggi kamdesan. Mesti lebih populer hadis BRI Al-Hadil Mabrur oleh Dalam Jajaran Hilal. Kalau yang meromotnya kiai, nak berangkat ke orang pulau untuk jatah gerak. Aku bolak-balik parani direktur BRI BNI. Kau malah protes sama ulama mau akali. Orang oleh tetap ngomong nak uang Islam sing larat sabar tetap swargane dhisik
timbang wong soleh-soleh sing haji. Cuma ada aku tetap tradisi. Aku masih hafal Quran, aku tetap mau di sini. Artinya orang Quran itu spesial, itu sudah nasnya tadi Nabi. Ahli Quran, ahli wah, itu orang-orang spesial. Jadi tetap rapat di sini. Ini umur betul-betul sakit. Ada bisa. Gua tetap protes ya, artinya modal marat ya nyelek uang. Lurus ini rata-rata Quran juga kombinasi Quran marat terus. Jadi statusnya double, Pak. Harusnya ya hafal Quran kombinasi dengan apa? Marat. Jadi kan double, malah apa? Jadi nganggo Quran ya tetap awal, nganggo melarat ya apa? Ya tetap menang, tetap apa? Ini kesamaan ngerti. Sebetulnya hadis yang menerangkan orang-orang miskin yang ridho bekal-bekal dari Allah itu jauh lebih banyak ketimbang orang-orang kaya yang bisa haji, bisa aja. Nah, kenapa saya nerangkan itu mesti pas lepas jenazah? Mergo wong rodok wajib marat iku ya nek eling mati. Iku rodok wong terus dewani napa? Marat. Tapi nek tanggane juga bangun di mobil mesti ya panas meneh. Nah, kalau lagi ngomong, kalau yakin jenengan sadar ke pedangnya seniki dan itu udah lama, nanti juga pudar lagi. Mumpung sadar tak eling no. Paham ya? Ini penting lah. Tobat-tobat kayak begini, termasuk nompo kodok dari pangeran tentang miskin, keterpaksaan, terus keterpurukan hidup. Itu tobat-tobat sing tok. Ya, sing tok, sing gampang ditompo Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sing disebut Quran karena itu taubatul mutsarin, taubatnya orang yang dalam keadaan terpaksa. Ciri utama orang terpaksa adalah tidak punya kekuatan sama sekali. Termasuk sing dialami Nabi Yunus. Beliau dipaksa oleh Tuhan mengalami beberapa peristiwa. Sing dadekno dhekne iku wong paling gak kanggo, iku wong numpang. Wis numpang ning kapal, wis disia-sia mergo penumpang, diundi cek kalah. Diundi cek napa? Justru itu dia mutlak. Lah ngendikane pangeran amma yujibul muttarra idza da'a. Orang yang dalam status muttar kepaksa niku nak ndonga man. Paham ya? Terus niki termasuk ciri utama tobat yang serius adalah merasa nopo muttar. Lah muttar itu kalau tidak bisa secara sadar, bisa dipaksa secara fisik. Kalau balik maling, mutor itu kalau tidak bisa secara sadar. Kalau ulama yang waras itu bisa mutor secara sadar. Tapi kalau orang kebanyakan tidak bisa mutor kecuali dipaksa oleh fisik. Itu termasuk wa'id nata penalja kalau kau ka'annahu zullatu wa zannu annahu waqi'um bi. Umatnya Nabi Yunus, umatnya Nabi Musa, ini kujan ngerti gumpalan-gumpalan awan dengan penuh petir azab yang jelas-jelas di atas kepala mereka dan mereka tahu kalau itu bukan urusan hujan tapi urusan apa? Azab. Sehingga mereka tunduknya betul-betul tunduk karena dia secara fisik mereka secara fisik dipaksa Tuhan untuk mengakui kekuasaan dipaksa secara fisik. Tapi kalau ulama tidak, ulama itu dipaksa secara sadar. Ikhtiar tauan, tauan. Kalau ulama yang waras itu dipaksa Tuhan secara sadar tauan. Misalnya begini. Saya butuh uang atau saya butuh makan di warung kota misalnya, jaraknya 3 kilo. Ulama tidak akan berpikir, kalau saya tidak makan maka kelaparan, kalau saya tidak punya uang maka bingung. Ulama cara ingat Tuhan itu per detik. Nah, gak mangan saling lesu, tapi tidak ada bumi oleh ngijak ning. Jadi pertama dia berpikir misalnya, sini Malioboro jaraknya kan kamu lebih butuh warung apa bumi yang menuju ke sana? Bumi yang kamu injak untuk menuju. Nah, ulama itu ingat Tuhan itu per detik, per sektor, per inci dari buminya Allah. Jika dia mikir, wah, nah ngono penting bumi ini timbang warung. Lalu warung lalu bumi apa? Mikir menang, iso mangan nak diparingi sehat, sarape normal, segala fisik normal. Penting segalanya kok penting fisik normal, penting fisik. Jadi sebelum mangan dia sudah syukur karena diberi fisik normal, diberi jalan untuk ke sana bumi normal. Sehingga mau warungnya tutup atau duit hilang, ya orang nyesal. Mulai pertama wis syukur. Nah tapi nak orang kebanyakan sing wis berhijab, wah ora ono syukure blas, mau dari mangan bagian bari kerokokan bengak-bengak yo.
Lah wong-wong ngene iki jare Kanjeng Nabi kusalatun mas, sampah-sampah ning bumi. Wis ora tau ora pangerane men ruwet. Lah iku kon eling pangeran mutar kudu nganggo bentuk fisik. Nek ana gempa lagi bengok-bengok sing paham. Dia harus dipaksa secara nopo? Lah kita ini jangan sampai untuk ingat Allah sampai dipaksa secara nopo? Fisik. Wali kira kula jenengan ape mati ora repot nemen-nemen. Gusti kula mun kepaksa sakniki kok dijenengan mun saiki kira pangan iki kok. Jadi sebenarnya dedeknya rapati ya, mereka cinta nota ini. Nah kalau sampai dedek tenang, mereka saiki roh. Paham ya, itu sih dimaksud. Makanya ini kaitannya masih dengan ayat ini. Allah punya sunnah. Orang yang nggak bisa takut sama Allah dengan logika, dengan kekuatan akal atau kekuatan rasa itu akan dipaksa takut dengan bentuk azab nopo. Kados tenggene umat Nabi Musa wa irnata wa nalja kala qawqahu ka'an naruzul latu wa dhannu annahu waqi'u. Jadi gunung diangkat mbek malaikat. Kowe nurut Musa ta ora teblok nang gunung iki. Sampai nurut apa? Lah kita ini jangan sampai taat kepada Allah, takut Allah nunggu dipaksa kayak begitu. Paham ya? Nunggu dipaksa kayak begitu. Dan itu bahaya. Sebab itu Kanjeng Nabi terus marahi logika-logika supaya orang itu ingat Allah setiap saat. Sampai Kanjeng Nabi ngendikan wa fi kulli sulama minan nas. Sel-sel dalam tubuh Anda itu sudah mengingatkan akan kekuatan di luar Anda. Jadi sampai cara berpikir ngeten, misalnya sampai makan, bismillah kamu bisa makan karena ada nasi, karena ada mulut. Paling banter orang tuh hanya tahu ngambil nasi dikunyah, ya sudah masuk perut. Dia kan tidak bisa tahu lagi tentang sekian sel yang bergerak untuk mencerna makanan. Jutaan sel yang terlibat untuk mencerna makanan kemudian menjadi energi. Sudah tidak tahu. Lah artinya ilmu manusia paling banter mau roh tegok mbek mulut kok weteng sudah. Dia sudah tidak tahu jutaan sel yang terlibat dalam sistem itu. Jadi dimaksud Allah wa fi anfusikum afala tubsirun. Andaikan manusia belum berpikir tentang dirinya, itu rasa ngenteni ana gempa atau tsunami, dia sudah takut Allah wa fi anfusikum. Mau evaluasi apa yang ada dirinya mereka sendiri, wis ndadekno ngerti kudratullah, ngerti kekuasaan. Mane dadi wali asline nggih gampang, boten ruwet teman-teman. Sing penting boten gadah hijab, boten gadah napa. Ngaku syukur rek ngene, nek aku marung mbek warung sing tak cocoki ning daerah iki aku seneng. Jadi syukure ngenteni kasil tenan. Lah nek jarake 5 kilo, syukure ngenteni berarti dalam 5 kilo ora iso napa. Itu kan ngeri sekali, bodoh sekali. Napa? Misalnya sampean orang Jakarta, kemudian belok Ancol, senengnya ngenteni roh Ancol, itu kan rugi. Jajal sampean waras. Mulai Jogja, belok alam seneng, belok beberapa pemandangan nih perjalanan seneng. Syukurnya kan total, mulai dari Jogja ya syukur sampai ke finish Ancol gitu kok. Syukur. Dan sampai milih bodoh, memilih waras. Milih apa? Waras. Nah, Nabi itu melatih begitu. Misalnya kita punya anak ingin nyari nafkah, itu tidak ada di hadis. Dihitung sedekah kalau betul-betul kecil nganti ngekei nafkah anak betul. Mulai niat dari nafkah dihitung ibadah. Kesulitan kerja sudah dihitung ibadah. Nanti betul-betul hasil juga dihitung ibadah. Ini yang dimaksud Nabi, mulai niatul mukmin khairun min amali. Jadi dari niat sudah dihitung ibadah, terus mulai proses juga dihitung. Lah Islam yang begini indah itu kan terus enak gitu. Kita mau dekat Allah ya enak. Kalau mau tobat juga paham ya, cara Jawa gak semelang. Cara Jawa mboten apa? Semelang. Tidak terlalu jauh. Nah ini dimaksud wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi Allah yo ora usah Mekah ning Madinah. Jadi mulai saiki misalnya niat haji bayar ONH diniati ibadah. Nanti ketemu melarat sedekah diniati ibadah. Orang nyombongi yang enggak kuat haji juga ibadah. Sehingga dia dihitung ibadah bukan saat tua saja, mulai semua proses yang dialami juga sudah ditulis ibadah. Kalau sebagai ulama itu senang nasihat ini, artinya kita yang hidup di zaman sekarang. Tobat paling praktis ya yang kayak ini, dimulai detik ini juga. Dengan perangkat-perangkat atau nikmat-nikmat yang sekarang juga ada. Ya, yang sekarang juga ada. Gak usah nunggu nikmat-nikmat yang mungkin bagi orang ketemu susah. Misalnya kalau haji, tidak ada sampai ngenteni di duit 35
Sudah, karena wis bayar semalam sing ngenteni 5 tahun. Ngono dokter ngomong sampai ini penyakit jantung paling 5 tahun tambah nemen. Pada hari ini dinyatakan gak layak haji. Terus ngomong Gusti sudah lonopo badhe haji mon potensi. Dosamu perkarane nganggo ibadah haji tok ora dadi pengiran tak jawab ngono. Dosamu mergo nganggo ibadah mau haji tok. Rugi ana nomor 30 juz boleh mau gawe kesimpulan sitok. Quran 30 juz nerangno beberapa bentuk kebaikan. Jebule kowe simbol nomor sitok hormatan apik haji tok. Pak Ulang ngomong lewat gitu. Quran diturun tolong. Jadi artinya nerangno semua variasi ibadah akeh. Mulai awit amun biyaumin jimat, bukannya keimanan wong ibadah, hormat tamu ibadah, sholat demi ibadah, qobliyah baca ibadah, itikaf. Kenapa kamu simpulkan tahu-tahu ibadah kayak mau haji? Saya baru bayar ngenteni 5 tahun loro diponis ra bisa. Kulo sering diswani yang besok kulo ngopo lego terus anteni 5 tahun sebelum kulo diponis mboten ajal. Dosa jenengan Quran 30 juz dari bab haji kabeh. Apa nangis? Angin luwe ngeten sikap jenengan pun kulo ikhlas ra kaji. Mboten purun berarti buka kok. Ngomong dana bekas napa? Tapi memang harus diingatkan, dosa jenengan itu salah kecil. Ya sama. Sampai sekarang mau merasa nikmat kalau itu marun di Solo atau Maluku. Cara pangeran sekarang sampai bisa melihat nikmat. Harap sampai normal ya. Jadi jangan sampai kamu ngitung nikmat nunggu setelah hasil makan dan hasil maksud. Itu menyak pangeran. Mau nikmat mulai ada sekarang kok ngitungnya nanti dulu. Nanti. Itu jangan sampai kamu jadi orang muslim yang begitu. Jangan jadi wali. Karena minta mbok wiridan orang saya orang kan. Kau ini pangeran ngenteni pendak hasil mak. Ini kriminal, ini apa? Nggak teman. Lama amaru kasabna anhum adzabal khizy fil hayatid dunya wa mata'na bil akhir. Terus ini menyangkut masyarakat. Walau sa'arab bukala amana mantil ardi kullu jami'a. Apa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah wa yas'alu rizqa 'alal ladzina la yaqilun. Itu masalah masyarakat. Kuling guru madza fis samawati wal ardh. Iki dawuh pangeran nglatih bertauhid. Saiki angen-angen sing terjadi ning langit bumi kok apa? Artinya angen-angen kabeh pasti mengarah ke tauhid Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya angen-angen ngene kasus kula ngomong. Kuling guru madza samawati wal ardh. Apa yang terjadi pada kita, pada silin kita, coba sama angan-angan. Nanti pasti menunjukkan ada kekuatan agung di luar kita. Ya, mulanya soal ilmu hakikat, ibadah tertinggi itu asyahadat, bersaksi. Misalnya yang terjadi, contoh paling gampang. Kalau sering mikir, bumi yang kita injak ini kan begitu penting. Sehingga orang takut global warming. Nanti kalau ada pemanasan global, air mencair, kemudian air lebih banyak ketimbang daratan, berarti selesai sejarah bumi. Kalau sejarah bumi selesai, berarti selesai sejarah manusia. Ada ketakutan-ketakutan. Akhirnya orang berpikir betapa pentingnya bumi ini. Pemanasan global dimulai dari macam-macam, seorang berpikir begini. Tapi berpikir mereka tetap dari makhluk ke makhluk, dari makhluk karena berpikir begini namanya belum menemukan Tuhan, belum menemukan apa? Tuhan. Kalau sampai berpikir mestinya begini, bumi yang kita anggap penting sebagai tempat berpijak, nyatanya kamu cangkul bisa, kamu cincang bisa. Berarti bumi tidak mungkin menjadi Tuhan kita. Nyatanya kita cincang bisa, kita patung bisa, kita atur bisa. Kita atur bisa. Air es yang kita takutkan nanti bisa membunuh kita kalau terjadi tsunami. Nyatanya sampai sekarang nggak bisa membunuh kita. Berarti bisanya membunuh tidak kotan. Nunggu benar-benar terjadi nopo? Terjadi nopo?
sunnah. Sesuatu yang tidak pasti itu tidak akan menjadi Tuhan. Makanya kalau orang-orang hakikat ya, ketika minum air, kamu makhluk. Kamu hanya saya minum, bisa saya atur, bisa saya kendalikan. Lah kalau sekarang orang-orang ateis komunis itu tidak punya Tuhan Allah, tapi punya Tuhan sesuatu yang dianggap penting di depannya. Misalnya orang ateis komunis. Mereka bisa membayangkan tidak ada Tuhan, tapi tidak bisa membayangkan tidak ada air, karena dia tidak bisa hidup tanpa. Mereka tidak bisa membayangkan tidak usah Tuhan. Orang komunis ateis bisa membayangkan tanpa Tuhan, tapi tidak bisa membayangkan tidak ada bumi, tidak ada air. Katanya air kebutuhan pokok, bumi pokok, karena tempat berpijak. Ini kan aneh. Makanya ketika hikam, bagaimana mungkin orang berpikir tentang bumi, tentang air, sementara tidak berpikir mazhab. Ada unsur apa di balik bumi dan air? Paham? Makanya ketika ulama-ulama hakikat itu begini. Kalau manusia dan hewan di darat berpikir oksigen penting, darat penting, hal yang sama dianggap problem bersama-sama makhluk hidup. Saya tak tahu ikan. Darat itu problem tenang, kali yang darat itu mati. Jadi cara kowe ngelem-ngelem oksigen itu penting, darat itu penting. Tak kok iwak penting apa? Nek ning kono mati tenang. Manusia berbalik ketika ikan memuji air, betapa pentingnya air dari manusia. Aku koyo kowe mati tenang. Berarti batal teori bahwa darat penting sekali ya batal karena ditentang kelompok ikan. Laut penting sekali ya batal ditentang kelompok satwa ada. Nah kalau orang sudah bisa berpikir gitu, berarti yang paling penting adalah yang ngatur ini semua. Mazhab samawati, apa yang sebenarnya dibalik semua penciptaan ini? Bukan penciptaan itu sendiri. Kalau kamu berpikir penciptaan itu sendiri, jadi komunis yaitu bisa membayangkan nggak ada Tuhan, tapi nggak bisa membayangkan nggak ada air. Itu kan ngeri betul. Nggak bisa bayang norobani, tapi bisa bayang tanpa Tuhan. Padahal Tuhan yang menciptakan air, yang menciptakan darah. Ini disebut apa? Kuling dulu, ma'adha, bis samawati apa? Wa ma tubnil ayatu wan nuzuru an qaumil la yu'minun. Menurut dengan Tuhan. Wala tatumin dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Wa iyam taskalamun mekenani ka ing sira yusif ka tegese mekenani ka ing sira sapa Allah bidurin kelawan bahaya kapakren kaya dene pikir wa marotin tanpa pala kasipa mongko ora ana sing buka iku maujud rofi atese ora ana sing iso ngilangno iku maujud lagu maring durin sapa ilagu kecuali Allah wa yurid kalamun ngersane sapa Allah ka ing sira bikhairin kelan kaapian pala roda mongko ora ana sing iso ngalang-alang iku maujud. Jadi yang orang orang ngalang-alang wujud sifat dihi maring fadl Allah. Allah dirupani fadl arah dagang ngertakno sapa Allah kae sira bihi lawan fadl. Yusiku ngertakno sapa Allah bihi lan fadl iki kaya dikse lan kaapian lan ing wong ya tau kang ngertakno sapa wa iman ibadi saing kaulane Allah. Wa al-ghafur bikat sing akeh nyepuro arep muter akeh welase. Kalau ucap sira Muhammad ya Yohanes ahla Makkah, kau bisa teman-teman teko ing sira kabeh wal aku kebenaran Rabbikum sanging pengiran sira kabeh. Paman mengko sapane wong iku ijadan untuk petunjuk sapa man fa inna ma yasadi. Angin mesti untuk petunjuk sapa man nafsi manfaat kedhi awak dhewe ne man. Li anna sawabah kita iki krana satemene ganjarane petunjuk man lagu iman dhewe. Wa man sapane wong dolar tetap sapa man fa inna ma yasadi amine tetap sapa wong alih atas nafsi. Li anna wabala dolalihi macane wabala li anna wabala dolalihi krana satemene bencanane sesate man iku ya alih ing atase nafsi wa ma'analan ora ana ta ing sunalikum ing atase sira kabeh diwakilin landat sing dipasrahi lan wong sing dipasrahi fa ujbira mongko sebab iso meksa ingsun sira kabeh ala bisa atase petunjuk wa kafilan anu sira maring perkara yuka kang den wae apa ma ileka maring sira wasbir lan sabar sira alat dakwati ing atase dakwah wa adza lan pilarane kufar hatta aku mati go keputusan sapa apa ing dalam kufar di amrihi lan keputusane Allah wa wa ta'ala khairu hakimin bagus-bagus zat sing ngekeki keputusan
A'dalihim tegese adil-adile hakim. A'dalihim tegese adil-adile hakim. Waktu sekarang teman-teman sabar sapa kanjeng Nabi. Hatta akama sehingga gawe keputusan sapa Allah ala musyrikin ing atase pro musyrik. Bil kita li kelawan perang utawa kelawan dipateni wong musyrik kados perang Badar. Wa ahli kita bilang gawe keputusan ning ahli kitab bil jizyati kelawan anane jizyah.